Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Syaadah, mahasiswi semester 2 Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah teori belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Roza Yenita, MPD. Teori belajar dan pembelajaran yang digunakan di Sekolah TK Cerdas Umat Madani Bekasi adalah pendekatan teori behavioristik. Berdasarkan hasil observasi yang diterapkan oleh guru terhadap peserta didik bahwa di TK Sekolah Cerdas Umat Madani Bekasi, teori yang digunakan adalah teori behavioristik, sebagaimana yang telah dipelajari dalam mata kuliah teori belajar dan pembelajaran di semester 2 ini. Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan juga respon. Teori belajar behavioristik berpengaruh terhadap pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran yang dikenal dengan aliran-aliran behavioristik. Dengan model hubungan stimulus-respons, mendudukan siswa yang belajar sebagai individu yang pasif, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan. Teori belajar behavioristik cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir, membawa siswa untuk mencapai target tertentu, sehingga menjadikan siswa yang bebas berkreasi dan berimajinasi, sehingga belajar merupakan perolehan pengetahuan dan mengajar adalah memindahkan pengetahuan kepada siswa. Dengan demikian, yang dapat diamati hanyalah stimulus dan juga respon. Oleh sebab itu, apa saja yang diberikan oleh guru dan apa saja yang dihasilkan oleh siswa, semuanya harus dapat diamati dan diukur yang bertujuan untuk melihat terjadinya perubahan tingkah laku. Salah satunya adalah kegiatan membuat cilok yang dilakukan anak TK kelompok B. Sebelum memulai kegiatan tersebut, guru memberikan informasi atau pijakan yang terdiri dari 4 pijakan. Yang pertama, pijakan lingkungan main. Yang kedua, pijakan sebelum main. Yang ketiga, pijakan saat main. Dan yang terakhir adalah pijakan setelah bermain. Penjelasan pertama, pijakan lingkungan main. Sebelum anak-anak datang, guru atau pendidik telah menata lingkungan main dengan menyiapkan sejumlah tempat main. Usahakan paling tidak ada 3 tempat main agar anak dapat bebas memilih permainan. Guru perlu menyediakan waktu yang cukup agar anak-anak dapat memilih dan menikmati ketiga jenis pengalaman-pengalaman main. Paling tidak sedikit 1 jam bagi anak untuk bermain. Yang kedua yaitu pijakan sebelum bermain. Guru menjelaskan kegiatan-kegiatan main hari ini, mencontohkan bagaimana menggunakan bahan dan alat bermain secara tepat. Agar anak mendapatkan ide saat bermain, guru dapat membacakan sebuah cerita atau berdiskusi bersama dengan anak. Adapun langkah-langkah dan petunjuk guru kepada anak dalam pijakan pengalaman sebelum main ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak boleh memilih salah satu beberapa kegiatan main yang akan dilakukan. Yang kedua, ketika kegiatan main sudah dilaksanakan, kegiatan tersebut agar diselesaikan oleh anak. Dan yang ketiga, anak diminta memperlihatkan atau menceritakan kepada guru apa saja pengalaman dan kegiatan yang telah dimainkan. Dan yang keempat adalah ajak anak untuk beres-beres dan merapikan kembali alat dan kegiatan tersebut. Yang ketiga, pijakan saat main. Ketika anak mulai memilih sebuah kegiatan, guru harus mencatat apa yang dipilih anak pertama kali. Ketika anak-anak bermain, guru harus senantiasa memberikan perhatian kepada semua anak dengan berpindah dari satu tempat ke tempat lain sambil memberikan dukungan pada kegiatan anak selagi mereka bekerja.
Contohnya kepada anak yang tengah membuat cilok, menanyakan ada alat dan bahan apa saja yang digunakan, lalu bagaimana rasa setiap bahan yang digunakan. Penjelasan yang keempat yaitu pijakan setelah main. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh guru dalam pijakan pengalaman setelah main ini adalah yang pertama, saat anak-anak berada di sekolah dasar nantinya, mereka diharapkan dapat fokus pada satu kegiatan dan menyelesaikan kegiatan tersebut hingga tuntas. Yang kedua, guru dapat mengajarkan keterampilan-keterampilan tersebut melalui kesempatan berbagi cerita pengalaman-pengalaman main yang tadi dilakukan dalam sebuah lingkaran usai anak-anak bermain. Dan yang ketiga, sebelum pulang, guru juga dapat mengajak anak-anak membereskan bahan-bahan dan alat-alat main dan meminta untuk menatanya kembali ke tempat-tempatnya. Dan yang terakhir adalah dengan cara ini diharapkan anak belajar mengelompokkan dan mengelola lingkungan main secara tepat. Berikut adalah sedikit cuplikan video keseruan kami saat menikmati cilok. Selanjutnya, asesmen atau penilaian terhadap siswa atau peserta didik, yaitu ada 6 aspek perkembangan atau biasa kami sebut adalah kurikuler domain untuk kami lakukan penilaian. Yang pertama ada nilai estetik, yang kedua afeksi, yang ketiga kognitif, yang keempat bahasa, yang kelima sosial, dan yang keenam adalah psikomotor. Pada 6 aspek perkembangan yang dilihat dari kegiatan membuat cilok, yang pertama ada estetik, yaitu anak dapat berdoa sebelum dan sesudah berkegiatan. Yang kedua ada afeksi, nilai yang dilihat adalah anak dapat bekerja tuntas dan bisa melakukan kegiatan tersebut dengan mandiri. Yang ketiga ada nilai kognitif, yaitu anak dapat fokus pada kegiatan dan bisa menyebutkan alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat cilok. Yang keempat ada bahasa, anak dapat memahami instruksi yang diberikan oleh guru terhadap kegiatan membuat cilok. Yang kelima yaitu sosial, anak dapat bekerja sama dengan teman dalam kegiatan tersebut dan tetap kontrol diri. Kontrol diri itu ada 3, kami biasa menyebutnya. Ada kontrol suara, kontrol emosi, dan juga kontrol gerakan. Dan yang terakhir adalah psikomotor atau fisik motorik, yaitu anak dapat menggunakan semua alat yang dibutuhkan untuk membuat cilok. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.